Bu Fitri, selamat sore. Bolehkah saya meminta waktunya? Gini Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Oh iya, Bu Siti, apa yang mau Ibu ceritakan? Gini loh Bu Fitri, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid kelas 2 yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, nilai yang didapat saat mengerjakan tugas juga kurang maksimal. Karena ketika saya menjelaskan, mereka tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, Bu. Jadi, menurut Bu Siti, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ini, Bu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan tentang antusiasme murid-murid saya dalam belajar itu, Bu. Oh ya, Bu Siti, menurut Bu Siti, hal apa ya yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Jadi begini, Bu, saat pelajaran, terutama di jam terakhir setelah istirahat, anak-anak terlihat kurang konsentrasi, banyak yang bicara sendiri, dan tidak jarang ada beberapa anak yang terlihat lelah, sehingga sering tidur-tiduran di kelas saja, Bu. Oh, jadi begitu. Kemudian, bagaimana cara yang dilakukan Ibu dalam menyampaikan materi pelajaran? Gini Bu, kalau saya ingat kembali, pembelajaran saya itu seperti sedikit membosankan, terlalu monoton. Kemudian saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian saya tidak memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja ya yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik ya Bu ya, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja ya yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya Bu, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian juga harus membuat ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Nah, iya Bu, saya juga setuju dengan pendapat Ibu. Lalu Bu, apakah penyebab anak-anak tidak mendapatkan nilai yang maksimal? Kemungkinan karena kurang konsentrasi ya Bu, dan tugas yang saya berikan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Kalau boleh tahu Bu, Bu Siti menggunakan sumber belajar apa saja ya di kelas? Selama ini saya biasa menggunakan buku teks, Bu. Oh, begitu. Menurut Bu Siti, apakah ada sumber belajar selain buku teks? Sebenarnya ada sih, Bu. Saya pikir ya, Bu ya. Misalnya nih ada sumber video YouTube atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok, Reels yang di IG itu. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Sepertinya yang pertama saya akan melakukan agar anak-anak konsentrasi. Saya akan mengawali pembelajaran dengan menggunakan itu loh Bu, teknik stop atau bisa praktik mindfulness dengan alunan musik. Saya harapkan dengan kegiatan tersebut anak-anak siap mengikuti pelajaran. Iya, saya setuju ya dengan Ibu ya. Jadi teknik stop dan mindfulness itu bisa anak-anak konsentrasi ya Bu ya. Iya betul Bagus Bu. sekali ya Bu ya. Bagaimana dengan pembelajarannya Bu? Gini Bu, saya akan merancang pembelajaran yang mengasyikkan
dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa. Tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya, menggunakan bentuk bermain peran, lagu, sama puisi, Bu. Oh iya, bagus sekali ya rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu ya. Amin. Apa komitmen Ibu terhadap rencana ini, Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Bu, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Amin. Terima kasih ya, Bu Fitri. Selamat sore. Ya, sama-sama Bu Siti.